Ada 16 pinjol yang akan menyusul aplikasi ringan. Dalam artian aplikasi ini bakal tutup ya, ada 16 pinjolnya. Karena aplikasi ringan kan kemarin itu udah tutup dan sekarang ada 16 pinjol lagi yang akan mau tutup. Benarkah demikian? Di sini saya mau bahas buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi pinjol yang mau tutup, kabarnya ada 16 ya. Seperti pinjol Aku Laku, Si Pinjam itu bakal ditutup juga, payletternya juga. Terus kemudian di sini ada juga yang namanya GoPayLater, terus Aku Laku, Kredivo, EasyCash, ada Kami, terus kemudian KTA Kilat, dan juga ada Rupiah Cepat dan lain-lain ya. Yang mungkin kabar mungkin yang lagi happening banget tuh di 2 bulan yang lalu, Rupiah Cepat udah dipanggil juga oleh OJK. Nah, benarkah 16 pinjol ini mau tutup di tahun 2025 ini? Karena memang banyak juga nih teman-teman yang menanyakan. Nah, oke. Jadi saya pengen jawab. Kalau masalah tutup aplikasi pinjol, saya jawab aja itu tidak bisa ditebak atau nggak bakalan ada berita beredar atau berita viral. Kenapa? Ketika pinjol tersebut mau tutup, itu sangat dirahasiakan oleh pihak OJK. Titik, itu aja. Jadi kalau ada orang yang menebak-nebak ada aplikasi pinjol mau tutup, itu kemungkinan besar tidak benar, teman-temannya. Atau beritanya bisa dikatakan berita hoax. Jadi kalian nggak usah mikirin itulah. Mikirin pinjol mau tutup, mikirin pinjol mau bangkrut, itu nggak usah mikirin itu. Yang paling penting adalah, kalau kata saya adalah, mikirin diri sendiri aja. Karena kalau kita mikirin pinjol, itu kapasitasnya terlalu besar. Pinjol itu uangnya miliaran, bahkan sampai triliunan gitu deh. Kita ini udah fokus sama diri kita aja, mikirin gimana usahanya lancar, terus kemudian gimana caranya dapat duit banyak, kerjaannya naik jabatan, kalau misalkan kerjanya gajinya belum cukup, ya gimana caranya dapat penghasilan tambahan, udah mikirnya ke situ aja. Kenapa? Karena yang saya takutkan adalah kalian itu kebawa oleh sistem pinjol, karena sistem pinjol adalah sistemnya masalah, halusinasi pertama, tekanan mental, dan yang lain sebagainya. Pinjol menagih kalian dengan cara meneror, mengintimidasi, menakut-nakutin, bahkan sampai mengancam, itu adalah cara mereka atau sistem mereka yang mereka bangun agar nasabah tersebut semakin stres dan juga depresi. Ketika nasabah tersebut semakin stres dan depresi, maka nasabah tersebut bisa diatur. Makanya mainnya itu mental dan logika kayak gitu, atau pikirannya. Oleh sebab itu, kalau nanti pikirannya kalian itu berhalusinasi pinjol bakal ditutup dan yang lain sebagainya, ujung-ujungnya utang kalian nggak lunas, kerjaan kalian malah nggak bener, duit nggak dapet, ya udah masalahnya jadi satu gitu kan. Nah, daripada kalian itu mikirin pinjol tutup, itu susah teman-teman. Kita laporan ke OJK ya kayak gitu, kalian tahu sendiri lah ya. Terus kemudian kita apalagi berusaha kabur juga, kalau kita nggak punya duit ya percuma juga gitu kan. Kalau kita apalagi berusaha apalagi ya susah lah, intinya susah. Lebih baik daripada kalian itu mikirin gimana caranya pinjol tutup, lebih baik kalian gimana caranya ekonomi kalian itu membaik. Karena menurut saya bisa kasarnya itu banyak sekali sekarang tuh berita-berita hoax ataupun berita-berita yang tidak benar yang malah justru membuat kalian itu tidak malah semakin baik gitu loh. Karena ya kayak misalkan ada berita nih pinjol ini mau tutup, terus gunanya apa ke kalian? Ternyata beritanya juga itu hoax gitu kan. Kalau kalian percaya, kalian ketipu. Kalau kalian nggak percaya pun, ekonomi kalian nggak maju. Lebih baik kalian itu ya udah, kalau ada pinjol cukup ada informasi seperti itu, nggak usah dipercaya. Terus kalian udah fokus aja nih cari duit. Kalau lagi kerjanya gimana caranya naik gaji. Kalau misalkan gajinya masih kurang, ya gimana caranya cari penghasilan lain. Kalau lagi usaha ya fokus usaha, gimana caranya usahanya berkembang lebih gede, lebih banyak lagi duitnya. Udah gitu aja prinsipnya. Karena kalau kita masih diatur pikiran kita oleh pinjol, terbawa halusinasi, kemudian takut, stres, depresi, dan yang lain sebagainya, itu malah justru kita nggak bakalan bisa lepas dari yang namanya jeratan pinjol. Ujung-ujungnya nanti kalian tuh gali lubang tutup lubang. Kalau udah gali lubang tutup lubang, utang kita bakal tambah banyak. Yang nagih kita makin banyak. Stresnya juga menambah. Gitu ya. Utang kalian tetap banyak. Duit kalian nggak ada. Kerjaan kalian mangkrak. Bisa malah dipecat atau di PHK. Atau bisa lagi, kalau lagi usahanya bukannya malah maju tapi malah bangkrut karena kepikiran pinjol terus. Oke? Jadi lebih baik buanglah pemikiran-pemikiran seperti itu, teman-teman ya. Halusinasi, pikiran, stres, depresi, dan yang lain sebagainya. Karena itu adalah kunci. Masalah 16 pinjol mau tutup kayak 17 kayak mau 30 kayak mau 90 kayak, itu udahlah. Itu adalah saya jamin ketika ada yang bilang pinjol ini tanggal sekian mau tutup, itu dipastikan adalah beritanya hoax. Kalau memang kita itu bisa melihat, itu nggak bakalan bisa, beritanya bakal muncul sebelum pinjol tutup. Kita hanya bisa ngelihat data analitiknya saja. Tapi yang memutuskan pinjol tersebut tutup atau enggak, itu adalah OJK. Ngelihatnya gimana Bang? TKB dan juga TWP-nya. TKB-nya itu tingkat keberhasilan bayarnya gimana? TWP-nya tingkat prestasinya seperti apa? Data perusahaan memang bisa kita lihat, bisa kita data, bisa kita analitik untuk bisa dikatakan pinjol tersebut pahit atau tidak. Tetapi kalau misalkan tutup atau enggaknya yang memutuskan OJK, dan itu dirahasiakan teman-teman ya. Kalian paham nggak apa yang saya bicarakan? TKB, TWP, pahit, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi
ya udahlah, intinya kalian itu fokus aja cari duit yang banyak, udah gitu aja, oke? Jangan mudah percaya terhadap berita-berita yang beredaran di sana kalau kalian itu belum menelaahnya lagi, belum menelusuri lebih dalam lagi. Usahakan ketika kalian itu dapat informasi, kalian searching dulu di Google, baca artikel seperti Liputan 6, CNN, CNBC yang punya kredibilitas aja situs-situsnya. Jangan yang tidak punya kredibilitas kayak apa ya, Tribun News ya. Kalau Tribun News saya harap kalian jangan langsung percaya, telusuri lagi aja, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman semuanya ada pertanyaan, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar atau DM langsung aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Saya menutup dulu videonya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.